Halo, selamat pagi guys. Selamat berjumpa kembali di channel saya Putra Gandu ya. Ini saya sedang berada di lahan saya di areal Songkal. Itu di daerah Tumbang Titi. Saya sudah melakukan penanaman sawit ini berumur sekitar 2 tahun ya. Penanaman ini bertepatan dengan hari Lebaran tahun 2020. Ini tahun 2020 saya melakukan penanaman ini, dan sekarang sudah 2021 ya. Bukan 2020, 2019. Jadi 2020 Lebaran itu sudah 1 tahun. Terus 2021 Lebaran yang kemarin, Lebaran puasa, itu sudah berumur 2 tahun. Jadi hasilnya seperti inilah guys. Saya memang tidak menggunakan pupuk kimia. Awal-awalnya saya menggunakan pupuk kimia, yaitu fosfat, urea, sama NPK 1 kali, urea 2 kali. Dan selanjutnya saya menggunakan pupuk eco farming yang dikeluarkan oleh PT BES Bandung ya. Jadi inilah hasilnya. Jadi saya sudah melakukan pemupukan sebanyak 3 kali ya. Jadi 3 tube, 3 box ya. 3 box itu saya sudah lakukan aplikasi di sini dengan jumlah tanaman saya sekitar 165 batang. 1 hektar lah ya guys ya. 1 hektar tuh sampai ke sana, sampai ke pinggir hutan sana. Dan saya ingin review ya mengenai pupuk eco farming ini ya. Sawit ini dari awal saya tanam seperti ini. Jadi ini kemungkinan besar ini adalah jantan, sawit yang jantan, tapi tidak apa-apa. Semoga nanti di umur yang kesekian tahun bisa berubah menjadi sawit betina dan berbuah begitu. Inilah hasilnya ya. Dulu sawit ini sangat kuning. Di jalur ini saya sangat kecewa, kuning sekali. Kuning, biarpun sudah dipupuk tapi kuning. Daun-daunnya kuning. Tidak menunjukkan reaksi sehat lah. Ya kemungkinan dia tidak menerima makanan yang maksimal ya, karena keterbatasan pupuk itu. Tetapi setelah saya melakukan aplikasi eco farming 3 kali ya, inilah hasilnya. Sangat berubah. Jadi untuk kondisi batang juga bagus menggunakan eco farming. Terus buah juga sudah ada yang mulai tumbuh dan keluar ya. Bunga dan buah juga ada keluar. Kita akan cari ya. Nah ini guys ya, sawit saya ya di sini. Ini jeruk guys, jeruk manis tapi tidak bagus ini. Nah, cara pengaplikasiannya saya menggunakan metode seperti ini. Saya gali lubang seperti ini, nanti saya kocor setengah liter di sini di dalam lubang ini dengan air eco farming yang sudah dibiangkan ya di sini. Sayang kemarin saya tidak membuat video berhubung saya sendiri aplikasi, jadi saya tidak bisa melakukan video. Nah, jadi dalam 1 pokok ini saya melakukan sesuai anjuran perusahaan. Saya melakukan galian lubang itu 4 ya, 4 biji, jadi atas dan bawah samping gitu ya, itu 4 biji. Nah, jadi penggunaan pupuk eco farming ini dalam 1 pokok itu hitungannya 2 liter ya, 2 liter. Jadi 1 box cuman 500 ml ya timbangannya ya, tidak sampai 1 on. Itu bisa kita aplikasikan 100 pokok sawit ya. Jadi ini yang saya buat kemarin lubangnya sama dengan yang tadi. Dan coba saudara-saudara lihat ya, ini yang udah mulai mengeluarkan buah ya. Coba lihat buah dan bunga besertaan nih.
Nah, ini bunga pertama di awal-awal kita itu memang sudah nampak bunga dan sekarang sudah keluar buah nih. Inilah hasil daripada eco farming ya. Dan kita boleh lihat daunnya. Daunnya ini beda, sangat beda. Biasanya ada bintik-bintik hitam ya, bercak-bercak hitam. Tapi kalau di sini bercaknya cuma sedikit, melainkan di sini mengkilat ya, mengkilat. Jadi kita menggunakan eco farming ini sangat bagus. Ini kualitasnya kurang lebih pemakaian pupuk kimia juga ya. Coba lihat, kalau dulu sebelum aplikasi, jujur saja ini pelepahnya kuncup ke atas. Tetapi setelah saya menggunakan pengaplikasian dengan pupuk eco farming, coba lihat pelepahnya. Ini kalau sudah berumur 4 tahun kayak apa nih buat pokoknya nih. Jadi buat saudara-saudara yang kepingin mencoba pupuk eco farming ya, segera hubungi. Yang mana biasanya di Facebook itu mereka sering mengadakan lab, sering mengadakan iklan ya. Mereka yang sudah berhasil, saya juga mengambilnya dari situ, nah, mengikuti cara-cara mereka itu. Jadi saya sudah dicoba di sini, saya sudah berencana ingin menjadi member, ingin merekrut atau mengambil pupuknya dari PT BES, karena sini saya sudah melihat hasilnya sangat baik ya, sangat bagus lah untuk kebun kita. Jadi pupuk eco farming ini sangat mengirit ya, mengirit biaya, sangat irit, murah ya, tapi kualitasnya tidak murahan. Nah ini ya, kualitasnya tidak murahan, sangat bagus. Jadi pupuk eco farming ini tidak sembarangan pupuk, dan juga eco farming ini sangat bagus. Sistem penjualan dan pembelinya ini sangat bagus. Kalau kita banyak membeli dan banyak menjual, memasarkan, nanti kita akan dikasih bonus dari perusahaan. Nanti sistem poin ya. Kalau kita bisa mencapai poin, kita akan mendapat reward. Rewardnya yaitu berupa hadiah ya. Rumah juga ada, mobil juga ada. Rewardnya jadi motor juga ada. Jadi inilah keuntungan PT BES ya, keunggulannya. Dia menjual barang bekerjasama dengan kita, dengan mitra, dan dia akan memberikan hadiah apabila kita mencapai daripada bonus-bonus atau poin yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi untuk pupuk ya, saya percaya 100% dengan eco farming, karena di sini kualitasnya sudah melihat. Beginilah keadaannya ya. Ini baru tumbuh sawitnya ya. Ini lagi guys, kita lihat ya, pisang juga bagus. Kemarin pas saya nyemprot ya, mengaplikasikan eco farming, saya semprot juga ini. Dulunya kerdil, ini sangat kerdil, tapi sekarang sudah mulai bagus ya. Untuk pisang juga bagus ya, itu pupuk eco farming. Nah ini sudah mulai lagi ya. Ini di batang, di tanaman yang nomor berapa ini? Nomor 8 dari jalan tadi ya, nomor 8. Ini kalau memang dari awal kita rawat dengan pupuk eco farming, nggak seperti ini. Ini baru jalan 2 bulan guys ya, baru jalan 2 bulan, tapi hasilnya lumayan luar biasa. Ini yang seperti saya bilang tadi, jalur ini kemarin sangat mengecewakan, dan puji Tuhan hari ini kita cek di sini sudah mulai mengeluarkan buah, batangnya sudah mulai menghijau, tidak kuning lagi ya. Jadi penyakit hepatitisnya udah hilang, liver ya, kalau setelah tubuh kita liver ya, sakit kuning itu liver. Jadi ini juga ini ya, ini udah mulai ya, udah mulai sehat ya. Nanti kita aplikasi lagi. Dan ada lagi informasi buat teman-teman semua ya. Sekarang PT BES ini sedang melakukan pengolahan pupuk terbaru. Kalau tidak salah itu namanya slow railers ya. Itu nanti akan lebih canggih lagi kita mengaplikasikannya. Jadi kita tidak perlu air,
tidak perlu tangki semprot ataupun tidak perlu gayung ember. Kita cukup bawa cangkul satu sama pupuk slaughterless-nya. Jadi slaughterless-nya ini berkapasitas satu bungkusnya itu sekitar 1 on ya, bukan sekitar lagi, itu timbangannya 1 on ya, 1 on saja. Jadi satu pokok slaughterless-nya 1 on. Jadi kalau kita punya sawit 300 pokok berarti kita butuh 3 kilo saja ya, 3 kilo saja kita beli. Jadi kalau 300 pokok berarti kita harus beli 30 box, karena satu boxnya itu 10 biji 1 kilo ya, 1 onnya itu satu box itu 1 kilo. Jadi kita membutuhkan dana sangat murah, sangat murah. Kalau 12 box itu kita harus membayar 1.500.000, berarti kalau 24 box kita bayar 3 juta. Nah, jadi cukup untuk sawit kita satu kapling dengan nilai 3 juta saja. Tapi bukan begitu aja ya, nanti di situ kan akan ada bonusnya, bonus pembelian. Jadi kita mestinya membayar 3 juta, tapi paling kita membayar sekitar 2.600.000 ya. 2.600.000 aja kita beli, dapatlah kita 3 kilo slaughterless nanti. Itu estimasinya kemarin. Ini sih belum launching ya, pupuknya udah belum launching, mungkin tanggal 17 ini rencananya mau launching dan akan dipasarkan di seluruh Indonesia ya. Baiklah guys ya, ini sekedar informasi untuk pupuk eco farming slaughterless ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kepingin mencoba daripada produk PTBS, segera bergabung, mempelajari bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah, di sini dari tadi saya belum jelaskan juga ya. Mungkin tadi Bapak Ibu melihat kok lahannya banyak kayunya. Iya, ini memang banyak kayu. Dulu waktu buka lahan pertama saya di sini sangat aneh. Anehnya di mana? Memang ada jengkol di hutan ya, tapi itu bisa dihitung batang. Mungkin adalah sekitar 15 atau 20 batang ya. Tapi sekarang luar biasa jengkolnya. Dan saya merasa sayang untuk memotong. Jadi saya besarkan bersama dengan sawit ini. Kemungkinan besar agak berpengaruh ke perkembangan sawit, tapi ya tidak apa-apa. Karena jengkol juga ada harganya gitu. Jadi kita sama-sama aja rawat jengkol juga rawat sawit. Jadi jengkol juga harus ditanam guys ya, harus dirawat kalau ada di lahan. Kalau untuk jengkol itu sangat mudah, tidak perlu kita bibit-bibitkan, terkecuali kalau sistem pertanian. Kalau mau khusus jengkol ya kita ambil biji, semai, langsung kita tanam. Sangat mudah untuk menanam jengkol dan merawat jengkol ini sangat besar nih. Jadi umur 2 tahun seperti ini, entah kalau udah 4 tahun mungkin udah berbuah ini. Nanti saya akan lakukan juga pemupukan. Ini jengkolnya adalah sekitar 300 lah ya, 300 pokok jengkol.